Salam olahraga jaya, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita bersama akan mempelajari tentang metabolisme energi pada bagian yang kedua bersama saya Kunjung Asadi. Bila pada sebelumnya kita telah membahas tentang energi metabolisme pada bagian yang pertama, maka pada kesempatan metabolisme energi yang kedua ini kita akan mempelajari mengapa kita tidak direkomendasikan terlalu banyak mengkonsumsi junk food, kemudian bagaimana cara melakukan diet yang benar, serta cara untuk melakukan karbohidrat loading. Tak lupa, kita juga akan mengetahui bahwa ternyata body mass index atau indeks massa tubuh itu bukanlah salah satu cara yang tepat dan standar emas untuk digunakan sebagai cara untuk mengetahui perbandingan komposisi antara tinggi badan dan berat badan. Nah, seperti apa alasannya? Nanti Anda akan segera mengetahui setelah mempelajari dalam materi kesempatan pada kali. Bila pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang bagaimana proses makanan itu bisa diubah melalui energi, ya, bahwa makanan itu diproses, kemudian kita cerna, dan di situ mengalami proses metabolisme kimia yang terjadi di dalam tubuh sehingga menghasilkan ATP. ATP itulah yang kita gunakan sebagai energi untuk beraktivitas saat kita bekerja di depan laptop, kita berolahraga, atau bahkan saat kita tidur. Nah, pada pertemuan yang lampau, kita juga telah mengetahui bahwa sistem energi itu secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu anaerobik dan aerobik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang sangat berbeda dibandingkan dengan metabolisme energi pada bagian yang pertama. Pertama, mari kita mempelajari tentang karbohidrat. Kita ketahui bahwa karbohidrat itu merupakan salah satu unsur makanan yang utama yang paling banyak kita konsumsi selama ini. Nah, karbohidrat itu dapat dibedakan menjadi dua macam ya berdasarkan rangkaian kimianya, yaitu karbohidrat sederhana atau simple, dan yang kedua adalah karbohidrat kompleks atau rangkaian kimianya sulit atau rumit ya. Jadi untuk karbohidrat sederhana atau simple itu contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, contoh dari karbohidrat kompleks ini adalah glikogen. Nah, kalau kita amati dari gambar ini, maka sama-sama warna hijau, maka di situ menunjukkan bahwa glikogen itu merupakan serangkaian glukosa yang tersusun secara rapi dan berikatan satu sama lain. Nah, jadi ini adalah kumpulan banyak dari glukosa, itu disebut sebagai glukogen, di mana glikogen ini merupakan bentuk dari karbohidrat kompleks. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih mudah untuk dikonsumsi oleh tubuh kita, lebih cepat ya yang dikonsumsi oleh tubuh kita. Nah, maka jawabannya adalah karbohidrat simpel ya yang lebih mudah untuk dikonsumsi oleh tubuh kita, karena karbohidrat simpel atau yang rangkaian kimianya sederhana itu rangkaian kimianya pendek, tidak rumit, sehingga mudah sekali untuk dipecah dan dikonsumsi oleh tubuh. Ya, nah bentuk-bentuk contoh dari karbohidrat simpel atau sederhana itu banyak ditemukan dalam buah-buahan, susu, dan juga
sayur-sayuran ya. Seperti pada contoh gambar di depan. Kue, permen, dan gula olahan itu juga merupakan bentuk dari karbohidrat sederhana yang di sini juga menghasilkan energi tetapi rendah dengan kandungan vitamin, mineral, dan juga serat. Nah, kalau kita makan ini biasanya nggak gampang kenyang ya, tidak gampang kenyang itu sederhananya kalau kita ingin mendeteksi tentang karbohidrat sederhana. Akan berbeda sekali dengan karbohidrat kompleks ya. Ya, karbohidrat kompleks yang rangkaian kimianya panjang dan perikatannya rumit seperti itu, di sini menyediakan lebih banyak vitamin, mineral, dan juga serat. Jadi secara umum lebih oke ya. Nah, contoh-contoh dari karbohidrat kompleks itu adalah seperti ditunjukkan pada gambar di depan. Contohnya misalkan adalah kentang, kemudian gandum, dan pasta, ya, nasi, dan lain sebagainya. Nah, sederhananya adalah kalau kita makan karbohidrat kompleks itu cenderung kalau kita makan itu berat rasanya, ya, berat, lebih kenyang, ya, dibandingkan makan yang karbohidrat sederhana. Nah, untuk karbohidrat tersebut, ya, karbohidrat ini kalau kita kaitkan dengan metabolisme, ini kan tentu digunakan untuk utamanya untuk sistem energi anaerobik karena karbohidrat itu akan diolah dalam bentuk gula ya. Baru kalau kelebihan gulanya banyak terlebih di dalam otot, itu akhirnya akan disimpan dalam bentuk lemak ya. Jadi metabolisme anaerobik dominasinya adalah menggunakan gula dari karbohidrat ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang protein. Ya. Kita sudah mengetahui bahwa protein merupakan salah satu zat yang penting yang tidak bisa dianggap sepele selain dari karbohidrat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok kita butuh protein sih? Ya. Nah, protein merupakan zat yang sangat penting yang kita bisa dapatkan dari makanan yang ada di sekitar kita, di mana protein itu dapat dibagi menjadi protein hewani yang berasal dari hewan, ya, contohnya dari ayam, dari udang, dari sapi, dari ikan, dan protein nabati yang berasal dari misalkan tempe, tahu, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Ya, jadi protein itu merupakan zat pembangun. Nah, kalau kita analogikan secara sederhana itu seperti Pak Tukang yang ditunjukkan oleh gambar di depan yang memakai helm warna kuning. Jadi Pak Tukang itu kan kerjaannya memperbaiki. Nah, ini kita analogikan bahwa saat kita melakukan olahraga latihan beban ya yang berat ya, maka di situ sel-sel tubuh kita akan mengalami kerusakan. Seperti jembatan yang beberapa bagiannya rusak itu karena mengalami beban-beban yang berlebih. Ya. Nah, agar jembatan itu bisa pulih kembali ya, maka harus diperbaiki agar bisa digunakan dengan baik. Nah, sama seperti itu saat sel-sel kita mengalami kerusakan, ya, maka di situ dibutuhkan Pak Tukang, yaitu berupa protein ini. Nah, protein ini yang fungsinya untuk meregenerasi kebutuhan perbaikan sel-sel tubuh sehingga kita siap untuk menghadapi beban latihan yang lebih berat dengan kondisi yang lebih prima. Ya, jadi penting sekali khususnya saat berolahraga yang intensitas tinggi kita membutuhkan asupan
protein yang cukup untuk meregenerasi sel-sel yang rusak. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang karbohidrat dan protein, maka kita akan membahas tentang lemak. Ya, lemak itu dapat kita dapatkan pada makanan-makanan yang cenderung digoreng, ya, menggunakan minyak goreng, menggunakan mentega. Nah, kalau tempe itu protein dominasinya, tetapi kalau itu dipadu padankan dengan tempe yang digoreng, maka kandungan lemaknya menjadi tinggi, lebih tinggi. Begitu juga roti, roti secara umum dominasinya adalah karbohidrat, tetapi saat itu kemudian diberikan mentega, maka di situ terjadi kombinasi dominasi roti karbohidrat yang berlemak seperti itu. Ya. Nah, lemak ini tentu dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup. Kalau jumlahnya kelebihan itu akan tentu saja akan mengganggu penampilan, ya, yang nanti bisa berdampak pada peningkatan overweight ataupun obesitas serta gangguan kesehatan, ya, seperti itu. Nah, jadi kita tidak direkomendasikan makan yang terlalu banyak lemak. Ya, nah inilah alasan kenapa kok kita tidak direkomendasikan terlalu sering, terlalu banyak makan makanan junk food. Karena makanan-makanan seperti ini, ya, yang kita makan di cepat saji, yang misalkan ada burgernya, ada kentang gorengnya, dan ada minuman soda. Kalau kita telah lebih jauh, maka makanan-makanan ini tinggi akan lemak, ya, tinggi akan lemak, ya. Jadi rotinya ini karbohidrat, kemudian dagingnya protein, tetapi di situ ada paduan-paduan mentega, kemudian juga ada keju, kemudian di sini ada kentang goreng yang di situ juga menggunakan minyak, maka tinggi lemak dan kalori. Apalagi juga ditambah dengan minuman bersoda yang juga tinggi akan gula dengan bentuk karbohidrat sederhana. Maka makanan-makanan ini mengandung kalori yang sangat tinggi, dan kalau itu tidak diimbangi dengan pengeluaran energi yang cukup, maka dapat meningkatkan resiko overweight atau obesitas dalam waktu yang lama. Nah, ini yang terjadi di Amerika, bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini tingkat anak-anak dan remaja yang mengalami obesitas itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu dikarenakan banyaknya konsumsi makanan cepat saji yang ditunjukkan pada slide sebelumnya. Nah, oleh sebab itu tidak direkomendasikan kita terlalu sering, terlalu banyak memakan makanan yang sifatnya cepat saji, ya. Kalau sesekali sih oke saja. Ya, lebih direkomendasikan bahwa kita banyak memakan makanan yang sehat, di mana di situ tinggi akan kandungan serat, kandungan air, dan juga buah-buahan dan juga sayuran. Nah, metabolisme, jadi lemak tadi, kalau kita ngomong tentang lemak, itu yang digunakan untuk metabolisme aerobik. Kalau kita ngomong tentang sistem energi aerobik, maka yang digunakan adalah cadangan lemak, ya. Kita ketahui bahwa rangkaian kimia untuk sistem aerobik itu lebih kompleks, ya, lebih rumit dibandingkan di sistem aerobik ATP, PCR ataupun anaerobik glikolisis, ya. Jadi saat kita melakukan aktivitas aerobik yang lama, misalkan senam aerobik, jalan kaki, bersepeda dalam waktu 30 menit dengan intensitas yang rendah dan kontinu, maka yang dibakar adalah lemak, cadangan lemak yang ada di tubuh kita.
Ya. Nah, bagaimana rekomendasi kalau begitu pengaturan makan yang baik, ya? Nah, ini kita merujuk kepada Departemen Kesehatan Amerika bahwa makan yang baik itu proporsinya adalah tidak boleh terlalu tinggi karbohidrat ataupun terlalu tinggi lemak, ya. Karbohidrat kalau terlalu tinggi, kalau apalagi kalau kita makannya nasi putih, maka di situ kecenderungan untuk memiliki kandungan tinggi gula, ya. Ini akan sangat berbahaya bagi mereka yang memiliki permasalahan terutama dengan gangguan gula, diabetes dan lain sebagainya, ya. Terlalu banyak lemak itu juga kurang baik. Tinggi lemak nanti bisa berdampak pada peningkatan berat badan, resiko overweight obesitas, peningkatan gangguan pada pembuluh darah hingga serangan jantung, ya. Jadi rekomendasinya kalau kita menggunakan piring seperti ini, maka nasinya cukup separuh, tambah sedikit, dan persentase lainnya adalah gunakan komposisi lemak sekitar 30% dari bagian makanan kita dan hanya 15% untuk lemak. Ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang diet. Ya. Nah, secara umum, secara mudah orang seringkali mengatakan kalau diet itu, oh saya pengen diet gitu ya. Biasanya pasti akan berkaitan dengan suatu kondisi untuk menurunkan berat badan. Ya, apakah ini salah? Ini tidak salah, ya. Tetapi secara umum seperti itu. Dominasi seseorang mengatakan diet, ya. Padahal kalau kita ngomong diet, definisi diet itu lebih luas daripada itu, ya. Nah, bahkan saking ingin menurunkan berat badan, ini contoh gambarnya ya, kucing. Kucing biasanya cari tikus ya ini ya. Nah, karena dia lagi diet dikasih tikus di depan matanya dia nggak mau makan. Oh saya masih diet ya. Seperti itu. Nah, beberapa kalangan itu melakukan diet itu hanya berfokus pada aspek makanan ya. Ada yang melakukan diet dengan cara nggak makan sama sekali, minum susu saja. Ada yang makan sekali dan lain sebagainya. Ini tidak direkomendasikan menggunakan pola diet yang seperti itu karena itu kurang sehat ya. Jadi direkomendasikan saat kita diet, kita bisa menggunakan beberapa strategi. Strategi yang pertama yaitu dengan pengaturan porsi makanan ya. Jadi kalau kita biasanya makannya adalah seperti yang di sebelah kiri ini full seperti itu, maka kita bisa pangkas ya jumlah makanan kita menjadi 3/4-nya atau menjadi setengahnya sehingga jumlah kalori yang masuk ke tubuh kita jumlahnya menjadi lebih rendah ya. Itu salah satu strateginya. Jadi tetap makan tapi jumlahnya dikurangi. Ya. Nah, ini definisi yang lebih tepat untuk diet, bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, tetapi definisi diet yang lebih tepat itu adalah mengontrol atau mengatur berat badan. Nah, maksudnya gimana? Jadi mengontrol atau mengatur itu lebih luas, ya. Jadi lebih luas dibandingkan sekedar menurunkan. Menurunkan berat badan itu adalah salah satu bagian dari diet, ya. Jadi diet itu bisa kita pecah seperti ini misalkan ya. Diet untuk menaikkan berat badan, jadi mengontrol agar naik ya. Oh saya ingin berat badan saya naik, maka mengatur pola makannya itu juga bisa dikatakan diet ya. Kemudian ada juga seseorang yang ingin berat badannya stabil ya. Oh berat badan saya sudah oke nih, saya ingin tetap seperti ini. Nah itu juga dikontrol agar tetap segitu, itu juga bisa dikatakan diet. Dan tentu saja
bagi yang mengalami obesitas, kemudian kontrol makan agar berat badannya turun ke ideal, ini juga bisa dikatakan diet ya. Jadi definisi diet itu lebih luas dari sekedar menurunkan berat badan, tetapi bisa mengontrol atau mengatur untuk menaikkan, untuk tetap stabil ataupun menurunkan berat badan. Nah, jadi diet yang kurang baik itu apabila hanya fokus pada aspek pengaturan makanan saja ya. Nah, ini kurang oke lah. Nah, gimana diet yang baik itu? Diet yang baik itu adalah diet yang mengkombinasikan jumlah kalori masuk dan jumlah kalori keluar ya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa kalori masuk kita peroleh dari makanan ya. Nah, kalori keluar kita bisa kontrol melalui aktivitas olahraga. Kita bisa latihan kardio, ya. Kemudian kita bisa latihan beban. Itu adalah sebuah cara-cara untuk membakar kalori, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang body mass index atau indeks massa tubuh. Biasanya orang itu kalau melakukan diet itu kan karena pasti ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai, entah itu menaikkan berat badan, menurunkan berat badan, atau agar tetap seimbang atau stabil. Ya. Nah, kita bisa mengatakan bahwa badan kita sudah oke, badan kita kegemukan atau terlalu kurus itu pasti ada acuannya. Nah, acuannya adalah dengan menggunakan ini ya, body mass index, atau kalau kita bahasa Indonesia kan itu disebut sebagai indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh itu adalah sebuah formula untuk mengetahui perbandingan proporsi antara berat badan dan tinggi badan seseorang sehingga bisa dikategorikan masuk dalam kategori kurang, ideal, berat berlebih ataupun obesitas ya. Jadi rumusnya adalah seperti pada layar, pastikan Anda kalau menghitung tinggi badan itu bukan dalam satuan sentimeter ya dalam rumus ini, tetapi Anda memasukkannya dalam satuan meter. Nah, di sini kita mengambil contoh seseorang itu memiliki tinggi 1,80 cm dan berat badan 71 kg. Kemudian kita coba hitung nih ya ke dalam formula, maka di situ diketahui bahwa seseorang ini memiliki indeks massa tubuh senilai 22. Nah, 22 itu artinya apa? Nah, ini yang kita coba langsung cross check ke rumus IMT ya. Jadi kalau kita tarik sederhana menggunakan slide ini, maka di situ ketahuan bahwa itu berada dalam warna hijau ya. Nah, warna hijau. Kalau warna hijau kita cek pada keterangan itu adalah berat badan ideal. Jadi sudah oke. Ya. Jadi kalau yang pada warna kuning ini adalah underweight atau kekurangan berat badan. Kemudian untuk yang paling berbahaya adalah kalau di zona merah yang disebut sebagai obesitas. Nah, saya merekomendasikan Anda untuk bisa masuk pada zona hijau ini di mana kita masuk dalam kategori berat badan ideal yang itu bukan hanya bagus untuk penampilan diri kita, tetapi juga utamanya untuk arah ke kesehatan diri kita seperti itu. Ya, jadi indeks massa tubuh atau body mass index itu secara umum ditunjukkan melalui formula tadi ya pada gambar di sebelah kanan atas ya. Jadi di situ secara umum ada pada 19 sampai 25 mendekati segitu. Namun ditambahkan oleh National Research Council bahwa semakin bertambah usia itu kan orang mengalami perubahan metabolisme ya, semakin melambat. Ya.
Maka di sini ada toleransi bahwa semakin bertambah usia itu ada penambahan indeks massa tubuh yang dianggap masih normal, seperti ya. Nah, secara umum seperti ini, ya. Jadi underweight, ideal, overweight dan obesitas, ya. Nah, Anda saat ini berada pada posisi yang mana? Nah, coba ya, dihitung sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, kita ketahui bahwa indeks massa tubuh itu adalah sebuah cara yang universal dan sangat populer untuk menghitung perbandingan tinggi badan dan berat badan. Ya, tetapi ada kelemahan. Ada kelemahan dari perhitungan body mass index ini. Kita ngambil contoh aktor laga yang badannya besar sekali ya. Sylvester Stallone ini bintang laga Hollywood. Ini badannya kekar sekali, bagus. Tetapi kalau kita cek di sini, maka masuk dalam kategori obesitas. Ya. Padahal tubuhnya nggak mencerminkan obesitas yang tambun seperti itu. Ya. Begitu juga dengan Maria Sharapova, seorang petenis elit internasional Rusia. Kalau kita cek dari indeks massa tubuh, maka masuk dalam kategori underweight. Padahal kemampuannya luar biasa ya untuk tampil dalam kancah pertenisan internasional. Nah, ini adalah kelemahan-kelemahan bahwa indeks massa tubuh itu tidak bisa digunakan sebagai satu-satunya cara untuk menghitung atau memprediksi tentang kondisi seseorang. Nah, tugas Anda adalah bagaimana Anda mengetahui indeks massa tubuh Anda saat ini. Ya, jadi coba Anda hitung indeks massa tubuh Anda pada saat ini masuk dalam kategori apa? Apakah dalam kategori uh, underweight, ideal, obesitas, ataukah overweight? Ya. Nah, ini ya kita ambilkan contoh lagi. Nih, ya. Nih. Jadi Naomi Campbell ini adalah mantan peragawati internasional, badannya oke, ya. Tetapi kalau kita masukkan ke IMT ternyata di situ masuk underweight. Ya. Nah, average Joe ini badannya sih masuk dalam kategori ideal, tetapi kalau kita cek badannya juga nggak bagus-bagus banget. Nah, sangat berbeda dengan Sylvester Stallone yang sangat maskulin dan berotot ini. Tetapi kalau kita masukkan ke indeks massa tubuh itu masuk dalam kategori obesitas, ya. Nah, ini adalah kelemahan dari perhitungan indeks massa tubuh. Bahwa ini tidak bisa digunakan sebagai satu-satunya standar emas untuk mengetahui kondisi seseorang, ya. Jadi kita harus mengkombinasikan indeks massa tubuh dengan hal-hal yang lain, ya. Nah, ini contoh seseorang yang memiliki tinggi dan berat badan yang sama, ya. Jadi kalau kita timbang ternyata yang di sebelah kiri itu kelihatan lebih berotot, ya. Karena kenapa begitu? Karena dia lebih banyak massa ototnya dibandingkan massa lemaknya. Nah, ini sangat berbeda terbalik dengan yang di sebelah kanan yang memakai training dan jaket biru, di mana badannya terlihat tambun, ya, dan memang body mass index-nya masuk dalam kategori 33,9 yaitu obesitas. Kenapa begitu? Ya, karena dia memang lebih banyak massa lemaknya dibandingkan massa ototnya. Nah, contoh berikut ini juga semakin mempertegas bahwa dua orang ini sama, ya, beratnya sama, tingginya sama, tetapi kelihatan berbeda. Seseorang yang di sebelah kiri terlihat lebih ramping, ya, itu karena lemaknya lebih sedikit, tetapi massa ototnya lebih banyak. Dan sangat berbeda dengan yang di sebelah kanan, ya. Di sebelah kanan itu
dia terlihat lebih gemuk karena massa ototnya lebih tinggi 10% dibandingkan gambar yang di sebelah. Maka rekomendasinya adalah saya merekomendasikan Anda untuk tidak sekedar menggunakan timbangan yang simple ya, yang sederhana, yang hanya bisa menunjukkan ini apa namanya berat badan saja. Saya lebih merekomendasikan saat ini Anda menggunakan timbangan digital yang ada fasilitas untuk massa lemak, massa otot, kemudian usia sel dan lain sebagainya. Ya, jadi saat ini timbangan-timbangan dengan fasilitas yang sangat lengkap, ragam informasinya itu banyak dijual di online shop ya, dan Anda bisa mengetahui informasi penting tersebut itu secara lebih beragam. Tidak seperti pada zaman dulu di mana timbangan itu hanya mengetahui hanya beratnya saja yang tidak bisa mencerminkan gambaran lemak, gambaran air dan lain sebagainya. Ya, bahkan beberapa timbangan itu bisa memprediksi usia sel, ya, dan lain sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi saya rekomendasikan saat Anda timbang, kalau ada rezeki gunakan timbangan yang ada fasilitas untuk menghitung massa otot, massa lemak, usia sel dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang basal metabolic rate ya. Basal metabolic rate itu adalah energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita saat kita istirahat ya. Nah, gampangnya gini. Ya, seperti handphone ya. Jadi seperti handphone yang tidak digunakan tapi standby ya. Ini adalah basal metabolic rate. Jadi kan saat kita tidur seperti itu ya kita masih hidup tetapi kita menggunakan energi yang sangat sedikit sekali. Sama seperti handphone ini, dia ini sebetulnya nyala ya, tapi tidak digunakan. Maka bisa dipakai untuk lebih panjang usianya ya. Nah, ini adalah basal metabolic rate. Tiap orang memiliki basal metabolic rate yang berbeda. Begitu juga dengan usia, dengan jenis kelamin yang berbeda. Nah, rumus untuk menghitung basal metabolic rate itu ada pada layar ini, tetapi nanti akan dijelaskan lebih detail dalam mata kuliah ilmu gizi. Ya, jadi tugas Anda secara mandiri adalah untuk menghitung basal metabolic rate Anda saat ini. Dan yang terakhir di dalam olahraga prestasi itu ada sebuah strategi yang disebut karbohidrat loading atau pengisian karbohidrat. Nah, karbohidrat loading itu adalah sebuah strategi ya yang digunakan untuk olahraga prestasi, khususnya pada cabang olahraga yang membutuhkan daya tahan dalam waktu yang lama, ya, dalam waktu yang lama. Jadi ini adalah sebuah strategi untuk menguras cadangan gula, ya, karbohidrat yang ada di dalam otot kita, ya, kemudian diisi lagi sampai penuh sehingga di situ ada penimbunan karbohidrat atau gula yang nanti bisa digunakan dalam waktu yang lama untuk aktivitas fisik ini. Nah, untuk lebih detail berkaitan dengan karbohidrat loading, Anda bisa browsing pada artikel di duniafitness.com ataupun pada banyak portal berita lainnya yang Anda bisa googling sesuai dengan kenyamanan Anda. Ya, ini adalah salah satu contoh isian dari website tersebut terkait dengan metode karbohidrat loading di sini.
ya. Jadi tidak akan saya jelaskan secara detail karena teman-teman bisa mempelajari secara lebih mendalam melalui browsing dan telah internet lebih lanjut. Ya, intinya adalah karbohidrat loading itu adalah merupakan sebuah strategi pengaturan makanan dalam olahraga prestasi untuk mencapai prestasi puncak dengan mengatur penggunaan dan konsumsi karbohidrat seperti itu, ya. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka dapat kita simpulkan bahwa secara umum sumber makanan kita utama menggunakan karbohidrat, ya. Karbohidrat merupakan sumber makanan utama, tetapi jumlahnya juga harus dibatasi dengan komposisi yang seimbang dengan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Ya. Nah, agar kita bisa mencapai indeks massa tubuh atau body mass index yang sesuai dengan harapan kita, maka direkomendasikan melakukan diet yang tidak hanya berfokus pada pengaturan pola makan saja, tetapi juga fokus pada pengaturan aktivitas olahraga. Seperti itu. Itu adalah kombinasi yang sangat baik sekali. Nah, untuk mengetahui perkembangan tubuh kita secara lebih presisi, maka tidak direkomendasikan menggunakan timbangan yang hanya bisa menampilkan angka, tetapi tidak bisa menunjukkan data-data lebih lanjut seperti persentase lemak, massa otot, usia sel, dan lain sebagainya. Ya, jadi direkomendasikan teman-teman menggunakan timbangan yang ada fasilitas lebih dalam berkaitan dengan informasi antropometri dalam tubuh kita, seperti itu, ya. Nah, setiap orang memiliki basal metabolic rate atau tingkat kebutuhan energi dalam posisi standby berbeda sekali. Beda usia memiliki basal metabolic rate yang berbeda. Laki-laki dan perempuan pun juga begitu, yang akan dibahas lebih detail pada mata kuliah ilmu gizi. Dan yang terakhir adalah karbohidrat loading. Bagi para pelatih sudah seyogyanya mempelajari hal ini lebih lanjut sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan berkaitan dengan pengaturan makanan, ya, dalam upaya untuk meningkatkan prestasi melalui pengaturan makanan, khususnya berkaitan dengan konsumsi dan pengeluaran karbohidrat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam olahraga, jaya!